Selamat datang di kanal Spice, Saint Philip's Indonesian Congregation Eastwood. Nama saya Pendeta Kian Holik. Selamat menikmati khotbah-khotbah Alkitabiah di kanal ini. Sekiranya ada pertanyaan, dapat menghubungi kami di Instagram atau Facebook @spice.syd atau email kami di spice@saintphils.org.au. Kiranya Tuhan memberkati. Selamat pagi semuanya, saudara-saudara, dan kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu, minta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, karena Engkau terus berbicara kepada kami melalui kebenaran firman-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, kami undang Engkau boleh berbicara kepada kami juga ya Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan biarlah kiranya Tuhan melalui kebenaran firman-Mu, Engkau boleh berbicara untuk menegur kami, mengingatkan kami, dan juga Engkau boleh berbicara untuk membuat kami Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang semakin hari semakin mengasihi-Mu, berjalan dekat dengan-Mu, dan tahu apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam hidup kami. Kau berkati ya Tuhan waktu kami bersama-sama, kiranya Engkau yang dimuliakan ya Bapa dari semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup itu kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara, hari ini adalah hari yang spesial buat anggota di Spice, buat mereka yang ada biasanya bersama-sama dengan kita. Hari ini adalah hari ke-6 atau ulang tahun ke-6, dari Spice sendiri, saudara-saudara. Jadi kita akan mengucap syukur kepada Tuhan, seperti yang saya telah beritahukan kemarin. Kalau misalnya biasanya ada hari ulang tahun di mana kita mengundang orang-orang datang, tetapi memang sekarang kita mengucap syukur kepada Tuhan atas apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ya, kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk pimpinannya, terutama selama 6 tahun terakhir ini, yang nanti kita akan lihat di dalam foto-foto yang saya akan pasang, yang kita akan saksikan bersama pas nanti kita lunch. Nah, pertanyaan yang biasa diajukan kepada saya itu ialah, apakah Spice udah bertumbuh sesuai dengan umurnya? Jadi ada orang yang datang dan bertanya kepada saya, kok Spice jumlahnya segitu-gitu aja? Nggak naik, bahkan terkesannya turun. Kok Spice tidak bertumbuh ya? Begitu. Banyak yang bertanya kepada saya seperti itu. Apa yang dilakukan selama 6 tahun ini? Kalau misalnya kita boleh bertanya pada diri kita sendiri. Kenapa? Apakah karena kita kurang undang orang? Karena lokasinya tidak cocok? Karena apa? Apa yang terjadi? Begitu ya. Pertanyaan ini biasa diajukan kepada saya, dan mungkin pertanyaan yang jauh lebih mendalam sekarang ini adalah ketika saya merefleksikan hal tersebut ialah, apakah Tuhan mungkin udah gak bekerja lagi di dalam Spice, di dalam kehidupan kita? Apakah kita sebagai jemaat kita kurang doa? Apakah kita kurang beriman? Apa yang salah? Ruangan ada, lokasi strategis, pemusik lengkap seperti saudara lihat tadi, ya, dan orang boleh dikatakan masalahnya belum banyak yang datang, saudara-saudara. Lalu apa yang menjadi jawab kita kalau misalnya kita ada yang bertanya seperti demikian? Nah, bacaan kita dari Lukas pasal yang ke-13 tadi menurut saya akan membantu kita untuk melihat bagaimana nature daripada kerajaan Allah. Saudara-saudara, kita ini di sini tidak mendirikan sebuah company. Kita tidak mendirikan satu klub yang kita harapkan semakin banyak orang semakin hari, tetapi kita sedang bekerja melayani di dalam kerajaan Allah. Nah, masalahnya banyak orang yang gak mengerti apa yang menjadi nature daripada kerajaan Allah itu. Karena orang banyak melihat segala sesuatu itu berdasarkan standar dari luar, tanpa melihat sebetulnya apa yang Yesus katakan mengenai kerajaan Allah. Jadi ada 3 bagian yang akan kita lihat. Yang pertama, saudara-saudara, ialah bagaimana kerajaan Allah itu bertumbuh. Ya, poin yang pertama. Saudara, saya undang untuk buka Alkitab sekali lagi dari Lukas pasal yang ke-13 yang tadi kita baca.
Kita akan lihat dari ayat 18 sampai ayatnya yang ke-21. Ayat 18 sampai ayatnya yang ke-21. Saya akan bacakan dari ayatnya yang ke-19, saudara-saudara. Lukas 13 yang tadi kita baca, dari mulai ayatnya yang ke-19. Ia, yaitu apa? Kerajaan Allah, seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya, biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Kemudian perhatikan ayat 21. Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan, dan yang diadukannya ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Apa artinya saudara-saudara dari 2 ayat ini? Menurut saya ada beberapa. Yang pertama, ada poinnya di belakang juga saudara-saudara. Yang pertama, kerajaan Allah itu bertumbuh bermula dari sesuatu yang kecil. Very interesting, Tuhan Yesus di sini pakai perumpamaan yang singkat dengan 2 benda yang sangat kecil, saudara-saudara. Yang pertama yaitu biji, yang kedua itu adalah ragi. Ya. Tetapi dari sesuatu yang kecil menghasilkan sesuatu yang besar, saudara-saudara. Dan very interesting, ini enggak terjadi secara instan. Tidak terjadi secara instan, bukan overnight bahkan, saudara-saudara. Tetapi ini terjadi seperti saudara kalau misalnya pernah pengalaman untuk tanam pohon itu nggak bisa kita tanam tunas dan besoknya jadi pohon, nggak bisa, saudara-saudara. Itu akan makan waktu dan butuh beberapa tahun seringkali. Dalam waktu yang cukup lama. Dan demikian juga dengan pertumbuhan iman, saudara-saudara. Dengan pertumbuhan iman. Dan luar biasa, kita bukan bertumbuh secara individu, tetapi kita bertumbuh secara komunitas. Jadi ini bukan hanya bicara mengenai pertumbuhan iman satu orang. Tetapi ini pertumbuhan iman kita bersama-sama, saudara-saudara. Dan saudara tahu bagaimana kalau misalnya orang bergerak, satu orang bergerak, dengan 2 orang bergerak, dengan 20 orang bergerak, itu beda, saudara-saudara. Ya. Dan ini yang luar biasa. Kita bukan hanya bertumbuh secara individu, tetapi secara komunitas. Artinya apa? Ini akan makan waktu jauh lebih lama lagi. Kita melihat apa yang dilakukan oleh para misionaris contohnya. Kita melihat apa yang dilakukan oleh para penginjil. Mereka mulai dari sesuatu yang kecil. Dan kita lihat saudara-saudara, bagaimana mereka mulai dari 1 orang dengan 2 orang membaca Alkitab, kemudian menjadi lama makin besar dan semakin besar lagi, dan pada akhirnya 1 desa menjadi percaya, 1 kota menjadi percaya, 1 negara menjadi percaya, bermula dari sesuatu yang kecil. Bermula dari sesuatu yang kecil. Yang kedua, saudara-saudara, bukan hanya bermula dari sesuatu yang kecil, bukan kita manusia yang membuatnya bertumbuh. Di sini kita bisa melihat Yesus pakai perumpamaan dari sesuatu yang tidak kelihatan megah, sama sekali tidak kelihatan megah atau mahal atau bahkan subur, tetapi dia pakai perumpamaan dari satu apa? 1 biji. Dia perumpamaan pakai 1 apa? 1 ragi, saudara-saudara. Sesuatu yang murah, sesuatu yang biasa, tetapi menjadi sesuatu yang besar. Itu yang kedua, saudara-saudara. Dan bagaimana caranya sesuatu yang kecil menjadi besar, saudara-saudara? Ini karena ada faktor yang kita tidak bisa kontrol, dan faktor ini adalah faktor Allah. Allah yang membuat ini semua bisa bertumbuh. Allah yang bisa memakai sesuatu yang tidak impresif menjadi sesuatu yang bertumbuh yang besar, saudara-saudara. Sama seperti Spice. 6 tahun, 9 tahun yang lalu ketika pelayanan ini dimulai dari sesuatu yang kecil. Tetapi puji Tuhan kita bisa mendapatkan sekian banyak orang pada saat ini. Dan itu semua adalah karena Allah yang melakukan. Manusia bisa, saudara-saudara, membuat kondisi, membuat keadaannya menjadi baik, kondisi tanahnya supaya baik, supaya bijinya bertumbuh.
Dikasih air, dikasih pupuk, dan lain sebagainya, saudara-saudara. Kondisi ruangannya baik, suhunya baik, supaya si ragi itu bisa berkembang dan bisa menjadi adonan untuk roti, saudara-saudara. Dan itu semua adalah kerajaan Allah. Kalau kita bicara mengenai pertumbuhan kita sebagai gereja, kita berbicara mengenai kerajaan Allah yang membutuhkan waktu dan juga yang bisa berjalan bersama-sama dengan Dia sesuai dengan rencananya. Kita bisa, saudara-saudara, di dalam keramahan kita, friendliness kita, kalau misalnya ada orang baru datang ke gereja kita bisa mengundang orang untuk datang ke gereja yang belum pernah datang ke gereja. Kita bisa membuat suasana di gereja menjadi aman, menjadi enjoyable, menjadi nyaman, saudara-saudara. Kita bisa tambah AC, kita bisa tambah alat musik, kita bisa lakukan semuanya, saudara-saudara. Tetapi kalau misalnya bukannya Allah yang bekerja untuk membawa orang datang ke dalam ruangan ini untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk mendengarkan Injil, untuk bertobat, dan untuk mendengarkan kabar sukacita itu dan berjalan bersama dengan Yesus. Kalau misalnya bukan Allah yang pada waktunya membawa orang datang, kita nggak pernah bisa melakukannya, saudara-saudara. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara-saudara, pertumbuhan itu di dalam perumpamaan ini terjadi di balik layar, behind the scene, di balik layar. Nggak kelihatan, saudara-saudara. Siapa yang pernah tanam pohon dari biji, dilihatin satu-satu tiap hari, tiap detik, begitu ya. Nggak ada, saudara-saudara. Siapa yang pernah taruh ragi dan kemudian dilihatin bagaimana adonannya itu berkembang dan seterusnya, saudara-saudara. Nggak ada. Itu semua adalah hidden process yang terjadi di balik layar. Kata yang dipakai di ayat 21, saudara lihat ayat 21. Kata diadukan itu, saudara-saudara, dalam bahasa Indonesianya, itu sebetulnya adalah kata yang pada bahasa aslinya berarti disembunyikan. Atau dalam bahasa Inggris, encrypted. Di dalam bahasa aslinya, saudara-saudara, itu berarti hidden. Nggak kelihatan. Ya, nggak kelihatan. Dan seringkali juga di dalam pastoral ministry, saya kepingin, saudara-saudara, untuk lihat buah. Saya kepingin untuk lihat buah. Saya kepingin saudara-saudara untuk bisa merasakan buah daripada pelayanan saya. Kalau bisa pas lagi saya masih hidup. Begitu loh. Pas lagi saya masih bisa lihat dan saya masih bisa rasakan, saudara-saudara. Tetapi masalahnya itu belum tentu terjadi. Seringkali kita tabur, kita nggak bisa melihat hasilnya, saudara-saudara. Dan ini memakan waktu yang sangat panjang sekali. Karena kita bukannya menciptakan produksi sesuatu ya saudara-saudara yang bisa langsung dinikmati dan langsung dilihat. Tetapi kita melakukan proses pemuridan yang sangat panjang, saudara-saudara. Kita nggak tahu kapan seseorang akan bertumbuh di dalam Kristus dan menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Kita nggak tahu, saudara-saudara, apa yang terjadi di dalam kehidupan kalian. Coba contohnya. Ketika dulu kalian pertama kali datang ke Spice, mungkin ada beberapa yang masih ingat kapan pertama kali datang ke Spice. Apakah hidup kalian udah berubah? Apakah perjalanan kalian bersama dengan Allah itu juga berubah? Apakah ada karakter kalian yang berubah, saudara-saudara? Luar biasa. Seringkali hal-hal itu gak kelihatan. Dan seringkali itu semua terjadi di balik layar, saudara-saudara. Tetapi Allah bekerja. Dan hanya kita dan Tuhan yang tahu kapan itu terjadi. Yang keempat, saudara-saudara. Kerajaan itu akan berkembang menghasilkan orang-orang yang dapat menikmatinya. Coba lihat di ayatnya yang ke-19 yang tadi kita baca. Biji itu bertumbuh dan kemudian menjadi apa? Menjadi pohon dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Jadi dengan kata lain, dari sesuatu yang kecil, biji, menjadi pohon, dan kemudian ada yang menikmati walaupun secara tidak langsung. Dan kita melihat, saudara-saudara, Yesus di sini memakai perumpamaan ini untuk menuntut orang Israel sebetulnya yang sudah mendengar kabar bahwa Allah itu adalah Allah yang berkuasa, mereka dituntut untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Tetapi mereka gagal, saudara-saudara. Kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang lain.
Saya seringkali berpikir, saudara-saudara, apa sih sebetulnya pertumbuhan yang sudah terjadi di Spice? Nggak mungkin kita akan bilang bahwa Spice tidak bertumbuh sama sekali. Satu hal, saudara-saudara, yang saya amati dan saya refleksi, beberapa tahun yang terakhir ini ketika kita pindah ke Saintfield, saudara-saudara, saya nggak pernah terpikir kalau misalnya sebuah jemaat Indonesia akan menjadi bagian daripada jemaat-jemaat berbahasa lain. Nggak pernah terpikir, saudara-saudara. Dulu saya pikir adalah, ya udah kita jemaat Indonesia, kita hanya menjadi bagian daripada jemaat Indonesia, menjadi gereja Indonesia, and that's it. Tetapi saya nggak pernah pikir kalau misalnya Spice itu akan menjadi bagian daripada satu gereja yang melayani kepada begitu banyak bahasa. Ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Mandarin, ada yang bahasa Cantonese, ada yang bahasa Korea, saudara-saudara. Dan nggak kepikir kalau misalnya juga, mungkin nggak kalau misalnya pertumbuhan yang Tuhan inginkan, itu adalah pertumbuhan bagaimana kita bisa melihat tangan Tuhan yang bekerja, bukan hanya di dalam kita, tetapi juga di dalam jemaat-jemaat yang lain. Saudara-saudara. Luar biasa ya, kalau misalnya kita melihat hal tersebut. Bagaimana Tuhan bekerja seringkali melalui kita, bukan untuk menumbuhkan angka kita, tapi justru untuk menumbuhkan angka orang lain, saudara-saudara. Demikian juga yang terjadi dengan ragi. Hanya diperlukan 1% dari ragi untuk menjadikan tepung dan membuatnya menjadi roti. Luar biasa, kecil sekali. Ya. Tetapi ketika menghasilkan berkilo-kilo roti, saudara-saudara, itu akan memberikan makan lebih banyak orang lagi. Injil bermula dari sesuatu yang kecil. Dari sesuatu yang kecil. Dari hanya perbuatan yang sangat sederhana yang dilakukan orang datang ke gereja. Mungkin ada orang yang hanya checking out datang ke gereja. Tetapi sekarang mungkin berbuah lebat. Untuk menjadi berkat bagi orang yang lain. Itu yang pertama, saudara-saudara, dari apa yang kita pelajari, yang saya pelajari dari perikop di Lukas pasal yang ke-13. Yang kedua, saudara-saudara, jadi siapa sebetulnya yang menjadi bagian daripada kerajaan Allah? Itu yang menjadi pertanyaan Yesus. Waktu itu yang dia tanyakan, boleh dikatakan kepada para pendengarnya. Siapa yang menjadi bagian daripada kerajaan Allah? Perhatikan ayat 22, saudara-saudara. Di Alkitab saudara silakan buka. Ayat 22, masih mengenai pertumbuhan, mengenai kerajaan Allah. Akan sampai seberapa besar kerajaan Allah? Itu yang menjadi pertanyaannya. How big it will be? Pohon yang besar sebesar apa? Ragi roti yang banyak? Atau adonan yang banyak? Sebesar apa? Sebanyak apa? Jadi kerajaan Allah akan begitu besar, tetapi apakah banyak orang yang diselamatkan? Perhatikan ayat 22. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, dan sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem, dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Nah saudara, orang ini datang pada Yesus, mungkin dia membandingkan dari berapa banyak orang yang mendengarkan kabar keselamatan Tuhan Yesus, dibandingkan dengan berapa banyak orang yang mengikuti Yesus. Seringkali kita juga melakukan hal itu ya. Saudara perhatikan nggak? Kita pindah ke jam 11, itu sejak kapan? Tahun lalu ya. Tahun lalu kita pindah ke jam 11, saudara-saudara. Ada berapa banyak orang yang pernah datang ke sini, yang checking out Spice, dan walaupun orang itu ada yang stay, ada yang tidak stay. Saudara pernah nggak membandingkan? Saya pernah, saudara-saudara, dan saya yakin itu udah lebih dari 50 orang. Yakin sekali. Tetapi ada berapa banyak yang stay? Nggak banyak, saudara-saudara. Orang-orang juga pada waktu itu juga di dalam zaman Tuhan Yesus membandingkan berapa banyak orang yang dengar dengan berapa banyak orang yang ikut, saudara-saudara. Dan Yesus melihat orang ini dan berkata pada waktu itu, perhatikan ayat 24. Jawab Yesus kepada orang-orang itu, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu banyak orang yang berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Jadi Yesus katakan kepada orang-orang yang mendengarkan pada waktu itu, dia katakan jangan peduli dengan berapa banyak orang yang akan masuk. Jangan peduli dengan berapa banyak orang yang akan ikut. Lebih peduli bertanya,
apakah kamu juga akan masuk ke dalam kerajaan Allah? Seringkali kita fokus kepada orang ini atau orang itu. Banyak orang yang datang kepada saya dan katakan, kok Kian, atau Pastor Kian, itu kok orang itu datang 2 minggu yang lalu atau tahun lalu, dan sekarang gak datang, lalu gimana dong? Begitu loh. Oke? Saya bilang, jangan tanya sama saya dong. Kita udah berusaha sebisa mungkin untuk melayani orang itu, tetapi orang itu memutuskan untuk tidak datang. Pertanyaan yang lebih applicable, yang harus kita tanyakan kepada diri kita ialah, apakah kita sudah masuk belum ke dalam kerajaan Allah? Apakah kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan mengikutinya? Akan ada banyak orang, saudara-saudara, yang akan fight dan yang akan berlomba, kata Tuhan Yesus di sini. Tetapi belum tentu dapat. Oleh karena itu jangan selalu lihat keluar dan selalu bilang bahwa Spice gak ada apa-apanya, orangnya sedikit. Saudara-saudara, gimana gereja cuma segede gini begitu loh. Ada gereja lain yang udah bertumbuh dengan lebih pesat. Pertanyaan yang lebih penting, itu adalah apakah aku sudah sungguh-sungguh menjadi bagian daripada kerajaan Allah? Apakah aku sudah sungguh-sungguh menjadi bagian daripada gereja Tuhan? Coba tanya saudara-saudara, kalau orang mau jadi dokter, lokal ya, bukan internasional. Kalau orang mau jadi dokter di Australia, saudara-saudara, itu ada berapa banyak yang tes? Ada ribuan orang yang tes, saudara-saudara. Ribuan orang yang tes. Tetapi berapa banyak yang diterima? Sedikit sekali yang diterima. Studinya juga lama, saudara-saudara. Dan bukan hanya itu, tetapi juga mahal. Ada begitu banyak orang yang kepingin menjadi dokter, tetapi hanya sedikit orang yang masuk untuk bisa menjadi dokter. Pertanyaannya ialah, jangan tanya berapa banyak kita sudah bertumbuh. Tetapi pertanyaan yang lebih appropriate, itu adalah, apakah saya sudah bertumbuh sebagai pengikut Kristus di Spice? Itu pertanyaan pertumbuhan, saudara-saudara. Bukan berapa banyak orang yang datang di kebaktian kita, tetapi apakah saya sudah bertumbuh mengikuti Tuhan Yesus, mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Seringkali saudara-saudara, ada begitu banyak orang yang mengikuti Yesus, tetapi karena apa? Karena miracle, karena perbuatan-perbuatan hebat, karena dapat makan gratis mungkin saudara-saudara. Tetapi saya tanya kepada kalian, kenapa kalian pergi ke gereja pada hari Minggu? Ada begitu banyak kegiatan yang lain yang bisa kalian kerjakan pada hari Minggu, tetapi kenapa datang ke gereja? Apakah kita sudah bertumbuh di dalam Kristus, mau bertumbuh untuk mengikuti Dia? Jadi pertanyaannya ialah bukannya berapa banyak kita sudah grow, tetapi apakah saya sudah grow? Apakah saya sudah bertumbuh di dalam Kristus? Ingat ya, Tuhan Yesus bilang apa? Pintunya itu sempit, penuh sesak. Dan ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena pada akhirnya semua itu akan ada batasnya. Perhatikan ayat 25. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, Tuan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana engkau datang. Yesus di sini berkata kepada orang-orang Yahudi yang adalah umat pilihan Allah. Mereka santai-santai. Mereka udah punya pre-book tiket, saudara-saudara. Tahu ya pre-book tiket ya. Jadi mereka pikir, santai aja lah. Pintunya masih terbuka kok. Pintunya masih terbuka kok. Nggak usah antri-antri lah. Begitu ya. Udah punya tiket yang pre-book kok. Tinggal masuk. Tetapi ketika waktunya sudah terlambat, maka pintu itu pada akhirnya akan ditutup, saudara-saudara. Pertanyaannya sekali lagi ialah, apakah kita sudah menggunakan kesempatan yang ada untuk masuk ke dalam kerajaan Allah? Pada hari ini, di gereja kita launch satu tema yang namanya belong, saudara-saudara. Yang namanya belong. Belong itu sebetulnya adalah bagaimana untuk membuat jemaat di dalam gereja kita itu merasakan bagaimana kalau misalnya seorang itu menjadi bagian daripada satu gereja, daripada gereja kita, saudara-saudara. Walaupun aneh ya sebetulnya ya, untuk bicara seperti ini, tetapi sebetulnya saudara-saudara, ini adalah sesuatu yang sangat mendasar. Karena kalau misalnya kamu tidak belong, boleh dikatakan,
di dalam satu tubuh Kristus, maka sebetulnya saudara-saudara, kamu juga tidak ada di dalam satu kesatuannya. Nah, bagaimana pertanyaannya? Kita menjadi seseorang atau satu anggota jemaat yang feel belong, saudara-saudara. Atau menjadi bagian daripada satu tubuh Kristus. Kita seringkali bertanya, apa yang harus saya lakukan? Ada yang pernah tanya kepada saya, kalau misalnya mau jadi member di St. Phil's, harus bayar berapa? Begitu ya. Pertanyaannya biasanya begitu, saudara-saudara. Atau kalau misalnya mau menjadi member di St. Phil's, biasanya bertanya, apa yang harus dia lakukan? Apakah harus dibaptis dan lain sebagainya, saudara-saudara? Well, pertama-tama ialah bagaimana kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang pertama dan utama. Ketika kita menjadi bagian daripada kerajaan Allah, kita juga dipanggil untuk menjadi bagian daripada kerajaan Allah yang ada di dalam dunia ini, saudara-saudara. Dan saya bersyukur sekali karena kita di dalam komunitas kita yang kecil ini, kita tahu satu dengan yang lain. Ada banyak orang yang memutuskan untuk tidak datang lagi ke Spice. Karena apa? Karena mereka merasa bahwa di Indonesia mereka pergi ke gereja besar dan mereka merasa, wah ini orang berarti tahu gua nih sekarang nih. Yang ada lagi yang bisa disumpetin lagi, boleh dikatakan begitu loh. Ada banyak orang yang gak nyaman saudara-saudara dengan hal tersebut. Tetapi kita dipanggil untuk kita bisa bersama-sama di dalam satu tubuh Kristus. Untuk kita bisa bersama-sama saling memperhatikan satu dengan yang lain, untuk kita bisa bersama-sama, saudara-saudara, saling melayani. Nah, saudara bilang sama saya, di St. Phil's ada begitu banyak anggotanya, ada 400 orang lebih yang ibadah setiap minggu. Bagaimana saya feel belong to one another? Dan pertanyaannya itu, saudara-saudara, ialah bagaimana kita pada saat ini bisa mempraktekkan bahwa kita, saudara-saudara, adalah orang-orang yang saling memperhatikan satu dengan yang lain, saudara-saudara. Saya ada satu orang yang pernah mengajarkan saya satu phrase. Phrase ini saudara-saudara saya ingat sekali, begitu ya. Karena ada begitu banyak orang yang kita bisa layani. Ada begitu banyak orang yang kita harus perhatikan, yang ada di dalam gereja ini, saudara-saudara. Tetapi bagaimana kita bisa bertanggung jawab untuk bisa peduli dan bisa melayani orang-orang yang ada di sekitar kita sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Dan phrase ini membantu saya. Untuk saya bagaimana peduli kepada orang-orang yang ada di sekitar saya. Dan itu adalah prioritas saya yang paling utama. Dan kemudian setelah itu bagaimana saya peduli kepada orang-orang yang lain yang ada di luar lingkaran yang jauh lebih besar, saudara-saudara. Jadi contohnya prioritas saya yang paling utama, itu ialah saya peduli kepada keluarga saya. Saya care kepada keluarga saya, kepada Cilisa, kepada Josiah, kepada Joel, saudara-saudara. Karena itu adalah orang-orang yang Tuhan tempatkan paling utama di dalam kehidupan saya. Dan kemudian, saudara-saudara, sorry to say, saya baru care kepada orang-orang yang ada di Spice, saudara-saudara. Dan itu adalah tanggung jawab saya yang utama. Dan inilah yang kita harus praktekkan di dalam KTB, di dalam kelompok kecil. Bagaimana kita bisa memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Apakah kita sudah belong satu dengan yang lain, saudara-saudara? Apakah kita sudah saling memperhatikan satu yang lain? Apakah kita sudah saling melayani satu dengan yang lain? Sesuai dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, saudara-saudara. Saya kepingin kalau bisa kita terus bertumbuh di dalam Kristus. Kita mencoba, saudara-saudara, untuk melihat bahwa tubuh Kristus ini adalah sesuatu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tahu akan makan waktu yang panjang. Kita tahu ini adalah bukan waktu kita. Tetapi kita tahu satu hal. Kalau misalnya saya tidak perlu melihat berapa banyak orang yang datang ke dalam gereja. Tetapi yang saya perlu lihat ialah apakah saya sudah bertumbuh di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Let's pray together. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami baca dan kami renungkan. Kami berterima kasih ya Tuhan karena Engkau sudah melayani kami terlebih dahulu, bahkan ketika kami masih berdosa. Engkau memanggil kami untuk menjadi bagian daripada kerajaan-Mu. Engkau juga memanggil kami untuk menjadi bagian daripada kerajaan Allah yang ada di dalam dunia ini.
Tuhan tolong ya Bapa, ajar kami untuk sensitif, untuk melihat bahwa ini bukan kerajaan kami, tetapi ini adalah kerajaan Allah. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh bertumbuh dengan sehat, sesuai dengan apa yang menjadi natur daripada kerajaan Allah, dan sesuai dengan apa yang menjadi rencana-Mu. Ajar kami untuk tidak melihat ke kanan atau ke kiri, tetapi ajar kami Tuhan untuk kami boleh melihat ke dalam diri kami. Apakah kami sudah bertumbuh di dalam Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.